bersabda, abghadul halali indallah at-thalaq. Perbuatan halal tapi sangat dibenci oleh Allah yaitu perceraian. Iya Umi, makasih ya Umi. Fatia bakal berusaha untuk mempertahankan rumah tangga. Fatia juga mohon doanya. Mudah-mudahan Mas Jamal bisa cepat bertobat ya. Insya Allah Umi doakan. Semoga Mas Jamal cepat sadar atas kesalahannya dan cepat kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Ya nak, sabar ya sayang. Makasih Umi. Leo, kita mau kemana sih? Ngafe dulu kita. Ayo. Bentar. Wah, hebat banget lo sekarang. Pakaian necis begini, bawa mobil lagi. Padahal kan lo dulu masih minta kerjaan sama gua, kenapa bisa berubah gini? Itu kan dulu Jamal. Roda kehidupan itu berputar. Sekarang gua bukan orang miskin yang dulu lu kenal. Gua udah sukses sekarang. Punya mobil baru, punya rumah sendiri. Sebenarnya lo kerja apaan sih? Kalau ada ya gue mau lah, gue lagi butuh kerjaan nih. Gue pengen kerjaan yang bisa menghasilkan duit banyak biar bisa kayak lo gini. Gampang. Nanti akan gua ajak lu kerja. Tapi ingat, lu juga harus siapin modal. Modal? Emang butuh berapa modalnya? Nah, banyak lah. Cuma 15 juta. Gua jamin, dalam 3 bulan, lu bakal balik modal. Bahkan lu akan untung 5 kali lipat. 5 kali lipat? Enak banget bisnisnya ya? Emangnya bisnis apaan sih? Nanti gua akan ceritakan sama lu. Gua jamin lu akan kaya kayak gua. Sukses juga. Ayo. Minum-minum dulu kita. Nah Umar, diminum kopinya? Iya. Makasih Tante. Waalaikumsalam. Nih alhamdulillah Fatia sudah datang. Disapa ini ada tamu, Nak Umar. Halo, Umar. Fatia. Sini nak duduk. Ya. Fatia, Ibu sudah cerita banyak sama Umar. Jadi intinya, Umar setuju menikah dengan kamu. Dengan syarat, kamu harus bercerai dulu dengan Jamal. Dan Ibu juga sudah bilang kalau kamu mau bercerai dengan Jamal. Ya kan? Bu, aku kan nggak pernah bilang mau cerai dari Mas Jamal. Kok Ibu ngomong kayak gitu? Kamu memang tidak bilang, tapi melihat perlakuan sehari-hari Jamal terhadap kamu yang buruk, apalagi sih yang bisa dipertahankan? Bu, Apa yang kamu harapkan dari Jamal? Kalau dia hanya membuat kamu makin menderita, cepat bercerai supaya kamu bisa menikah dengan Umar. Iya kan Umar? Wah. Berani-beraninya lu ya datang ke sini? Bang, gue datang ke sini karena gue bisa bayar utang. Ya udah, mana? Tapi gue pinjam 15 juta dulu ya bang. Hah? Lu jangan main-main ya. Lu mau pinjam uang 15 juta? Tadi lu bilang lu datang kemari mau bayar hutang lu. Tenang dulu ya, sabar, santai. Gue pinjam lagi karena gue punya jaminan untuk balikin semua utang-utang gue. Deposito istri gue ada 30 juta bang. 30 juta? Tapi deposito itu kan punya istri lo kan? Itu gampang bang, itu semua bisa gue atur nanti. Oke. Bentar. Gue ambil duit dulu. Makasih bang. Ya. Ngapain kamu pulang? Seharusnya saya yang bertanya sama ibu, ngapain ibu masih di sini? Ini kan kontrakan saya. Ini kontrakan kamu, tapi Fatia yang bayar. Oh oke, nih lihat nih. Nih, ya. Saya punya duit, saya bisa bayar semuanya. Seharusnya ibu terima kasih sama saya, ibu nggak saya usir dari sini.
Palingan itu utangan dari rentenir. Apa yang perlu dibanggakan? Ujung-ujungnya juga anak saya Fatia yang bayar. Ah, terserah mau ngomong apa. Minggir. Ngapain kamu pulang? Seharusnya saya yang bertanya sama ibu. Ngapain ibu masih di sini? Ini kan kontrakan saya. Ini kontrakan kamu, tapi Fatia yang bayar. Oh, oke. Nih, lihat nih. Nah, nih. Ah, nih. Nih, ya. Saya punya duit, saya bisa bayar semuanya. Seharusnya ibu terima kasih sama saya. Ibu nggak saya usir dari sini. Palingan itu utangan dari rentenir. Apa yang perlu dibanggakan? Ujung-ujungnya juga anak saya Fatia yang bayar. Ah, terserah mau ngomong apa. Minggir. Fatia! Kamu tuh bisa gak sih jadi istri yang baik? Emangnya aku salah apa sih, Mas? Nih, coba kamu lihat. Kamu lihat. Setiap hari aku dikasih makan tempe sama sayur kangkung. Begini terus. Mas Jamal kan lagi nggak ada kerjaan. Jadi emang kita hidupnya harus irit. Nggak apa-apa ya, kita makan lauknya sederhana. Fatia, denger ya. Jangan mentang-mentang aku sekarang lagi nggak ada kerjaan. Kamu kasih aku makan kayak gini. Dulu waktu aku kerja, aku bisa kasih kamu duit dan kamu bisa kasih aku makan enak. Sekarang gantian dong. Kamu kan ada duit dari bisnis hijab kamu. Bukannya gitu loh, Mas. Uang aku kan bukan cuma buat makan. Tapi aku harus bayar kontrakan, bayar listrik. Alah! Alasan aja kamu. Bilang aja kalau kamu gak ikhlas masakin suami kamu, ya kan? Allah, Mas. Jangan suuzon, aku ikhlas. Ya Allah! Aku paling gak suka istri yang selalu membantah suaminya. Minta Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Lu lihat itu. Pengemis yang pakai gerobak. Yang biasa disebut dengan manusia gerobak. Dari situ kita bisa kaya, Man. Maksud lo gimana sih? Gue masih belum ngerti. Intinya sih sama-sama pengemis. Tapi karena pakai gerobak dan ada manusia di dalamnya. Jadi orang yang bakal lihat dia bakal kasihan. Dan dia bakal banyak dapat duit. Karena dia jadi manusia gerobak. Manusia gerobak ini bisa dapat per hari 100.000 sampai 1 juta. 1 juta? Iya. Makanya modal yang akan lu kasih ke gue nanti akan gue bikinkan gerobak sama untuk bayar orang yang mau jadi manusia gerobak. Oke. Gue ngerti sekarang. Berarti sekarang kita tinggal nyiapin gerobak sama orang yang akan jadi manusia gerobak. Betul itu. Nih. Ini duit 15 juta buat modal usaha. Gue hitung aja dulu. Pokoknya kalian semua harus semangat kerjanya biar dapat uang banyak. Ngerti? Ngerti, Pak. Nah, kalian sudah tahu belum? Lokasi kalian di mana? Nah, kalian di sana, ya. Ini nanti sebelah sana. Yang ini sana, ya. Lu lihat kan? Kita bakal kaya dari mereka.
Jadi gimana soal pembicaraan kamu sama ibu kamu? Maksudnya? Ya, soal pernikahan kita. Fatia, aku itu beneran loh sayang sama kamu. Aku serius sama kamu. Ya walaupun aku ini masih bujangan dan maaf, kamu pernah menikah sama orang lain, tapi aku nggak keberatan kok. Aku bisa terima kamu apa adanya. Maaf Mas, aku nggak bisa ninggalin suami aku. Apa susahnya sih kamu ninggalin Jamal itu? Yang kamu harapin apa sih dari dia? Aku mengharapkan surga, Mas. Ya kalau memang itu yang kamu harapkan, aku bisa kok ngasih surga untuk kamu. Dan insya Allah aku bisa jadi imam yang baik buat kamu juga, Fatia. Meninggalkan Mas Jamal nggak semudah itu. Ya udah, kalau memang kamu bilang nggak mudah ya, bilang sama aku susahnya di mana, karena aku sama sekali nggak ngerti apa yang masih kamu harapin dari dia. Susahnya di mana, Fatia? Mas Umar, Mas Jamal itu suami aku. Dan saat ini, dia lagi butuh pertolongan. Aku sebagai istrinya, wajib untuk menolong dia, untuk mengembalikan dia ke jalan Allah. Fatia, coba deh kamu pikirin, kamu renungin baik-baik semuanya. Bisa jadi selama ini keputusan kamu dengan tetap mempertahankan si Jamal itu adalah hal yang salah. Bahkan aku yakin banget kok, kamu menikah sama dia pun itu sudah merupakan keputusan yang salah. Mas, sebelum aku menikah dengan Mas Jamal, aku udah sholat istikharah. Dan aku yakin Mas Jamal adalah suami aku, di dunia maupun di akhirat. Jadi kamu masih ngotot jadi istrinya Jamal? Bu, insya Allah sampai kapanpun Fatia akan selalu jadi istrinya Mas Jamal. Tapi ibu tuh udah gak kuat lihat kamu menderita, Fatia. Kamu kerja keras membanting tulang. Sementara Jamal, kerjanya aja gak jelas. Bisanya cuma ngabisin duit kamu buat judi. Ibu tuh gak rela liatnya. Bu, ibu gak usah mikir yang berat-berat ya. Kan kata dokter ibu harus banyak istirahat. Ibu gak perlu mikirin Fatia. Makanya ibu mau kamu tuh cepat bercerai dari Jamal. Supaya ibu tuh tenang. Mohon maaf Bu. Untuk permintaan yang satu itu Fatia gak bisa turutin. Sampai kapanpun, ibu tidak akan menyerah untuk memisahkan kamu dan suami kamu yang tidak benar itu. Mas, uang apa itu Mas banyak banget? Hasil kerja aku lah. Iya, tapi kerja apa? Aku tuh bingung ya sama kamu. Aku nggak kerja salah. Dibilangnya suami nggak tanggung jawab. Aku kerja bisa kasih kamu duit juga salah. Mau kamu apa sih? Bukannya gitu Mas. Aku cuma gak mau nerima kalau itu bukan uang halal. Itu bukan uang hasil judi kan? Ini bukan uang hasil judi, puas kamu. Ya tapi aku mau tahu. Mas kerja apa? Pekerjaannya halal atau haram? Ya Allah! Ya gini nih, aku bisa stroke setiap hari. Punya istri kerjanya protes mulu. Lama-lama aku gak betah di rumah. Terus sekarang Fatia harus gimana ya Umi? Kok Mas Jamal belum berubah juga? Memang semuanya itu butuh proses, sayang. Neng Fatia jangan putus asa. Terus berdoa sama Allah.